Oke, semuanya kenalin nama aku Nifsata Lananta. Aku merupakan salah satu mahasiswa baru di Universitas Diponegoro jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik. Nah, pada video kali ini, aku pengen jelasin ke teman-teman tentang Scratch sama Python. Nah, yang di video sebelumnya aku udah jelasin kan, kayak Scratch dan Python itu secara sederhana. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman baru juga yang baru nonton video aku di video yang kedua ini. Mungkin aku bakal jelasin lagi kali ya secara ringkas saja. Nah, aku mulai dari Scratch nih teman-teman. Apa sih itu Scratch? Nah, Scratch itu merupakan bahasa pemrograman visual dan platform komunitas daring yang dikembangkan oleh MIT Media Lab. Memungkinkan pengguna dari segala usia untuk membuat cerita, permainan, dan animasi interaktif dengan cara yang menyenangkan dan mudah melalui antarmuka, yaitu drag and drop. Nah, kalau zaman-zaman sekarang biasanya nih anak-anak SD udah ada gitu yang buat udah buat kayak animasi game-game gitu dari scratch, teman-teman. Nah, terus fitur utama Scratch ada apa sih? Nah, aku bakal jelasin ada beberapa fitur yang aku tulis di sini. Yang pertama itu yaitu berbasis blok visual, yaitu penggunaan pengguna membangun program dengan menyeret dan melepaskan blok-blok kode yang sudah jadi, bukan dengan mengetik kode secara manual. Nah, nanti aku bakal tunjukin itu apa Scratch tuh kayak gimana sih. Nah, yang kedua, mengajarkan konsep dasar pemrograman. Melalui Scratch, pengguna belajar tentang variabel, perulangan atau looping, kondisi atau kondisional, dan penanganan peristiwa, yaitu event handling. Nah, yang ketiga itu fleksibel, yaitu dapat digunakan untuk berbagai jenis project, termasuk cerita, permainan, animasi, interaktif, dan simulasi. Yang keempat, itu Scratch ramah untuk pemula. Itu kayak dirancang khusus untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman kepada pemula, khususnya anak-anak dan pelajar. Nah, manfaat pakai Scratch apaan sih? Nah, ada tiga teman-teman. Sebenarnya ada banyak sih, cuma aku nulisnya tiga aja di sini. Yang pertama itu belajar pemrograman secara menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Dan yang ketiga, mendukung kolaborasi. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu tuh apa tuh Scratch kan. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tuh apa itu Python. Nah, Python itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat general purpose serbaguna dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dengan fokus pada keterbacaan kode. Nah, jadi kalau misal yang tadi kan Scratch kan kita dari blok tinggal kita tempel-tempelin aja kan. Nah, kalau di Python bedanya kita ngetik sendiri teman-teman. Nah, manfaatnya apa sih kalau pakai Python? Nah, ada banyak. Cuma aku di sini bakal rangkum aja jadi tiga, yaitu pengembangan web, yang kedua ilmu data dan machine learning, yang ketiga pengembangan perangkat lunak. Terus aku juga mau tahu teman-teman nih, misal teman-teman mau mulai ngoding kan, teman-teman tuh bingung harus mulai dari mana. Nah, aku bakal rangkum ini basic yang harus diketahui sebelum ngoding itu ada tiga teman-teman. Yang pertama itu masalah. Kayak teman-teman misal lihat nih di sekitar teman-teman lagi ada masalah apa. Nah, teman-teman ingin tahu tuh cara problem solvingnya gimana. Nah, yang kedua itu algoritma, yaitu menanyakan suatu hal dan memberikan jawaban atas pertanyaan. Jadi kayak misal teman-teman bikin pertanyaan dan teman-teman bikin jawabannya gitu di pemrogram itu di algoritma itu. Nah, yang ketiga itu kode, yaitu mengubah menjadi bahasa pemrograman Scratch dan Python. Nah, aku bakal ngasih tahu nih teman-teman di Scratch sama Python ya. Nah, aku bakal jelasin dulu di yang Scratch. Nah, di sini nih teman-teman, kalau pakai Scratch nih ada banyak ini fungsinya kan. Ini fungsinya kayak buat gerak, ini buat tampilan, ini suara, ini events, ini control, ini sensing, operator, variabel, dan my block. Nah, aku bakal jelasin nih teman-teman. Jadi kalau misal kita mau pakai, yang pertama teman-teman tuh masukin dulu nih kayak kayak ini when. Nah, masuknya tuh di sini, di event. Jadi kalau teman-teman misal mau bikin program, nanti teman-teman klik sini, terus di klik
habis itu di drop gini. Nah, nanti kalau misal mau ngapus, teman-teman tinggal klik kanan, udah, tinggal klik kanan, lalu delete block. Nah, di sini udah ada nih teman-teman, aku udah buat kayak gini. Nah, jadi gimana sih cara cara mulainya? Nah, sebelum aku mulai ini, aku bakal jelasin teman-teman. Kayak misal, kalau when ini apa green flag klik yang di sini, nanti program ini bakal jelasin, bakal mulai dari sini. Kayak ask itu buat nanya, set itu buat kayak nyimpen jawabannya kita. Nah, yang ask itu sama set yang nomor 2 itu juga sama, bakal kayak nanya. Ask itu buat nanya, dan yang set itu buat nyimpen jawabannya kita. Nah, kalau ini sum apaan sih, Bang? Nah, kalau sum ini fungsinya buat ngejumlah ini, ngejumlah dari pertanyaan nomor satu, nomor 2 yang udah kita jawab. Nah, kalau say itu berarti dari kayak munculin munculin jawaban kita dari penjumlahan yang sum ini teman-teman. Aku bakal mulai ya dari awal nih. Aku bakal klik yang bendera hijau ini. Set. Nah, nanti yang dia bakal nanya kan, as number one. Nah, misal aku masukin aja deh. 4. Nah, nanti kalau aku klik enter, jawabannya bakal kesimpan kan di number satu yang set. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukin aja angka bebas. Misal aku mau masukin 3. Nah, kalau aku klik enter, nanti dia bakal munculin jawabannya ini teman-teman dari sum. Kayak gini. Kalau aku masukin enter, nah, jadi jawabannya itu 7. Dari aku masukin angka yang pertama itu 4, dan yang aku masukin angka yang kedua itu 3. Jadi kalau misal di sum pakai plus, nanti dari 4 tambah 3, nanti hasilnya bakal keluarnya 7 teman-teman. Nah, selanjutnya aku udah ini teman-teman kayak permasalahan nih. Bagaimana sih cara kita ngitung di Python dan Scratch? Nah, aku udah bikin juga nih dua di sini. Ini emang agak ribet dari yang awal. Cuma basicnya emang ini teman-teman. Nah, aku bakal jelasin dari sini. Ini sama aja sebenarnya kayak yang tadi. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau ini lebih kompleks teman-teman. Jadi kayak ini pertanyaan, nanti jawaban yang bawah ini bakal nyimpen dari jawaban teman-teman yang di atas. Aku langsung praktekin aja kali ya. Nah, dia kan nanya nih, how many hours do you sleep per day? Aku biasanya tidur tuh 6 sampai 8 jam teman-teman. Jadi aku masukin 7. Nah, how many do you work per day? Include commute. Berarti kayak teman-teman tuh kerja berapa jam biasanya. Terus udah include perjalanan itu berapa? Nah, aku biasanya kalau aku sekarang kan aku masih kuliah nih. Biasanya aku tuh 4 jam sama perjalanan. Aku masukin 4. Nah, how many hours per week day do you want to relax? Kayak teman-teman tuh pengen nyantai itu berapa sih? Berapa jam? Misal 2 jam. Oke, skin. Terus ini teman-teman bisa masukin aja angkanya. Misal teman-teman punya kebutuhannya berapa jam, tinggal dimasukin aja ntar. How many hour per week and day do you want to relax? 6. Nah, nanti dari sini ini dari program yang ini bakal ngitung berapa sih kayak dari 24 jam itu dikurangin sama waktu kita tidur, waktu kita belajar, sama waktu kita buat nyantai. Nanti kurangin nanti bakal ketemu, nanti jawabannya bakal muncul di sini di saya teman-teman. Jadi kayak kamu punya berapa ini waktu buat nyantai, waktu buat belajar, sama waktu buat total waktunya gimana. Nah, sekarang bakal lanjut ke Python. Nah, selanjutnya kalau di Python ini sebenarnya sama aja ya teman-teman. Cuma bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang di sini kita tinggal masukin blok aja kan. Nah, kalau yang di Python ini kita ngetik sendiri teman-teman. Nah, mungkin ada yang nanya juga, fungsinya ini apa nih? Ini kok agak ribet gitu dari yang awal. Nah, kalau ini ask the user, ini berarti fungsinya kayak buat
nanya kita. Kayak ini kita buat pertanyaan. As, jadi ini yang awal nomor satu ini tuh buat bikin pertanyaan. Nah, terus kalau yang kedua ini, commute available hour tuh berarti kayak ngitung dari angka yang teman-teman udah masukin di nomor satu itu. Nah, yang fungsi print ini, nah jadi print itu buat munculin hasil hitungan dari perhitungan teman-teman yang angka yang teman-teman udah masukin yang di hashtag satu itu, lalu dihitung di hashtag 11. Nah, nanti di hashtag 19 ke bawah ini bakal munculin berapa total jam yang teman-teman punya gitu. Nah, kalau input ini fungsinya buat masukin yang input ini nih. Input ini fungsinya buat masukin jawaban teman-teman. Nah, kalau kalau komput itu tadi buat ngitung. Nah, jadi kalau misal jadi kan satu hari ada 24 jam. Nanti kalau misal weekday available hour berarti kan waktu yang tersedia gitu kan. Nah, dari 24 jam itu dikurangin sama jam teman-teman tidur, dikurangin teman-teman, dikurangin waktu tidur, waktu belajar. Nah, sama yang bawahnya juga. Nah, aku bakal mungkin daripada teman-teman biar nggak kelamaan juga, aku bakal langsung aja nih praktek di konsol. Nah, ini kalau misal mau mulai gimana sih? Nah, kalau di Replit ini mulainya tekannya di sini. Teman-teman, aku bakal coba buat ngeran project aku ini ya. Nih, kan dia nanya, kamu tidur berapa lama? Nah, aku biasanya kan tidur 6 sampai 8 jam, jadi aku masukin 7 jam. Lalu aku klik enter. Nah, berapa waktu yang kamu habiskan untuk kuliah terus perjalanan? Nah, rata-rata biasanya aku tuh dari mulai kuliah aku dari pagi sampai siang. Itu kira-kira 4 jam. Aku tulis nih 4 jam. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bersantai? Nah, misal kamu biasanya kan orangnya jarang nyantai teman-teman, karena emang tugasnya udah banyak gitu kan sekarang. Nah, jadi aku paling nyantai paling kayak 2 jam doang. Jadi aku masukin 2. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk bersantai di akhir pekan? Nah, kalau akhir pekan gitu biasanya aku agak-agak nyantai teman-teman. Mungkin aku biasanya sampai 4 jam. Maaf teman-teman. Ulang. Nah, kira-kira aku nulis 4 jam nih. Nah, kalau aku klik enter, nah nanti dia bakal masukin nih teman-teman dari jam teman-teman yang udah input. Kayak kan dari tidur 7 jam, terus 4 jam, 2 jam, 4 jam. Nah, nanti ketemu nih sisanya. Jadi kayak kamu tuh punya 8 jam untuk belajar. Terus punya 10 jam untuk belajar setiap akhir pekan. Jadi total kamu punya 60 jam untuk belajar setiap minggu. Nah, itu dari sini teman-teman. Nah, gitu kurang lebih gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung, mungkin penjelasan aku masih kurang jelas, mungkin bisa tanya-tanya aja ya teman-teman. Dah.